Bapak, Ibu, dan Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, salam sehat, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran Klasis, Kota Kupang Timur. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau peduli terhadap kami. Kami tahu ya Tuhan, dalam hidup kami, hanya Engkaulah penuntun hidup kami. Karena itu kami akan membaca firman-Mu sebagai dasar dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, Roh-Mu bekerja dalam hidup kami, supaya kami mengerti maksud daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita membaca bersama-sama dari Yohanes 2 ayat 11. Demikian bunyinya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan dapat memelihara itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, judul yang saya berikan, kepedulian. Berkorban untuk sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara, tahun ini kita diajak untuk prihatin dengan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan kita. Apalagi kita dililit oleh Corona-19. Belum lagi kita di NTT ada badai seroja. Badai seroja itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang memprihatinkan kita dalam hidup ini. Ini terjadi karena kesalahan kita sendiri, yang membiarkan orientasi pembangunan hanya kita pakai target, sehingga kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini menyebabkan proses kemiskinan terus-menerus dalam hidup kita. Hasil pembangunan hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu saja. Akibatnya fondasi ekonomi rakyat menjadi lemah dan kontrol terhadap kekuasaan tidak ada sama sekali. DPR membuat kebijakan-kebijakan yang tidak sama dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Itu yang merupakan tantangan bagi kita. Rentetan ini, rentetan dosa yang membiarkan lembaga politik berfungsi sebab orientasi hanya memikirkan tentang kepentingan pribadi. Mereka tidak melihat kepentingan sesama. Ini sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerelaan untuk berkorban bagi saudara kita tergilas oleh pembangunan yang tidak pernah tampak dalam kehidupan kita. Kita memang seperti dididik semacam orang serakah. Bukan dididik untuk mau berkorban bagi sama kita. Karena itu tantangan bagi kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita malu dengan orang Korea. Kita malu dengan orang Mong Tai. Nasib bangsa begitu besar sehingga rakyat rela menyerahkan kekayaannya kepada negara. Hebatnya bangsa Korea dan bangsa Mong Tai. Yang menjadi pertanyaan, mengapa di sini tidak terjadi seperti itu? Memang susah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Berkorban untuk orang lain memang susah. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita harus melihat orang lain.
bukan diri kita sendiri. Itu merupakan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah sebenarnya kita sebagai bangsa yang religius, yang punya agama, tapi untuk rela berkorban bagi bangsa, untuk bangsa negara kita tidak pernah ada. Ini juga merupakan ancaman bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Roh seharusnya mengajarkan kepada kita mengasihi sesama dengan mau membagi kekayaan untuk kemakmuran bersama. Tapi itu tidak terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi kita di NTT. Tapi yang terjadi adalah penimbuhan dan pengumpulan harta tanpa ada keberanian untuk solider terhadap sesama. Hanya berpikir individualisme. Dampak yang terjadi dalam akumulasi modal yang hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Orang-orang tertentu saja. Karena permainan-permainan intrik politik yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Padahal tidak ada yang membuat menjadi kaya, tapi malah membuat orang semakin miskin dan miskin. Bukankah Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kita peristiwa di negeri Kana? Yakni apa arti semangat solider untuk memikirkan orang lain. Itu diajarkan oleh Yesus. Allah peduli terhadap kekurangan yang digambarkan secara jelas dengan bagaimana Yesus mengadakan mujizat air berubah menjadi anggur. Itu hal yang luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Itu mujizat yang pertama Yesus buat dalam kehidupannya. Peristiwa mujizat bukan sesuatu yang tidak ada, menjadi ada. Tetapi suatu yang sudah ada. Ini bertolak belakang dengan kehidupan kita. Ini menunjukkan semangat untuk tidak bermimpi, tetapi usaha manusia sendiri yang sudah ada. Peristiwa perubahan anggur di Kana ini mengajarkan bahwa peduli terhadap orang lain itu bukan hal slogan, tetapi usaha bersama untuk mewujudkan. Itulah yang diajarkan Yesus Kristus bagi kehidupan kita. Berkorban untuk sesama. Kadang-kadang kita berpikir-pikir juga kalau kita mau berkorban untuk sesama. Kita terima gaji misalnya, apakah kita juga dapat memberi kepada orang lain? Kita masih mikir-mikir. Pada Yesus ajarkan bukan begitu. Allah mengajarkan kepedulian kepada orang yang kekurangan agar mereka bisa menikmati kebahagiaan. Sehingga kemiskinan itu tidak terus-menerus berjalan. Karena itu Allah mengajarkan kepada kita untuk membagi rezeki kita kepada orang lain. Itulah gambaran Allah yang tidak membiarkan umatnya menderita atas kekurangan. Yesus tahu betapa malunya bila perjamuan pernikahan kekurangan anggur. Yesus tahu itu. Bagaimana ia harus laksanakan tugas dan tanggung jawab sebelum terjadi. Dalam hati, Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, jangan khawatir sebab aku hadir di tengah-tengah mereka." Ini satu jawaban yang luar biasa. Jangan khawatir sebab aku hadir bersama-sama dengan mereka dalam kehidupan mereka. Allah tidak lepas dari kehidupan mereka. Allah tidak membiarkan mereka begitu saja. Dan Allah tidak mau mempermalukan mereka. Yesus bisa merasakan keprihatinan kepada ibunya bila anggur itu habis, pasti untuk perjamuan
yang menimbulkan kesan yang kurang baik dalam kehidupan mereka. Karena itu Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Yesus membuat mujizat yang pertama. Mereka tidak menjadi malu, mengalami penderitaan yang luar biasa ketika mengalami hal itu. Tapi Yesus peduli terhadap mereka. Hal yang sama pun kita bisa belajar dari kepentingan Allah untuk tidak membiarkan umatnya kekurangan dalam kehidupan ini. Allah selalu memperhatikan, mengajak kita untuk memberikan kepada sesama kita. Itu tugas yang paling utama dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai orang Kristen? Apakah kita sendiri peduli kepada sesama kita? Itu pertanyaan yang mendasar. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur ya Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ini ya Tuhan boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Kami diajarkan untuk saling mempedulikan satu dengan lain. Kami ada rasa prihatin terhadap seorang dengan lain. Supaya kami juga ya Tuhan tidak mendapat kekurangan dalam hidup ini. Biarlah firman ini juga menjadi pedoman bagi kehidupan kami ya Tuhan. Agar kami bawa dalam kehidupan kami. Kami diajak kembali untuk merenungkan akan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Ya Tuhan, ya Allah kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam hidup dan penghidupan ini. Banyak hal ya Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika Engkau memberikan kepada kami berkat yang begitu besar. Tapi kami lalai untuk memberikan kepada sesama kami. Karena itu kami minta ampun segala dosa-dosa kami ya Tuhan, kami buat melanggar kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami begitu saja. Kami juga berdoa untuk ketua klasis dan seluruh perangkatnya. Para pendeta, sekelas Kota Kupang Timur. Engkau berkati dan seluruh pelayanan, seluruh tanggung jawabnya. Sehingga apa yang Engkau harapkan di tengah-tengah kehidupan ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap dan senantiasa membangun kehidupan kami sebagaimana yang diharapkan oleh Engkau dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami percaya ya Tuhan, Tuhan selalu menyertai kami. Kuatkan iman dan percaya kami, karena hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Salam kasih Kristus. Amin.